Jadi setelah kita mempelajari tentang bagaimana cara kita memperlakukan lansia, ya, pada intinya tuh namanya juga lansia bu ya, ibu kita, orang tua kita, ayah kita itu benar-benar harus dihormatin ya. Mau gimana pun itu tetap lansia itu dengan segala tingkah perilakunya yang telah kita bahas kemarin-kemarin tuh, ya kita harus hormatin bu, ya dengan perubahan perilakunya, karena kita bakal tua, oke. Si teteh anak masih muda, pasti bakal ngalaman juga si ibu mungkin, ya pasti bakal ngalaman. Makanya kudungan rumah sakit anda bakal bakal seperti itu ya. Jangan sampai kita berpikir orang mah biasa gadah namanya lansia, dah orang mah mau gitu. Bagaimana kalau kita diperlakukan oleh anak kita nanti seperti itu ya. Untuk terakhir bu, saya mau membacakan sebuah surat. Ini sepucuk surat dari ibu dan ayah ya. Mohon didengarkan dengan baik, mohon direnungkan. Ini lumayan juga ya, kalau saya bacakan juga mungkin agak terharu juga ya, karena berpikirnya gimana sih seandainya kalau ini tuh curahan hati orang tua kita. Misalkan orang tua nunutos teh ayah, pikirkan baik-baik bagaimana kalau misalkan seandainya itu orang tua kita yang kirim surat itu ya. Saya bacakan bun ya, saya sambil berdiri punten. Oh saya sambil duduk aja nggak apa-apa ya bu ya, biar enak. Nah gitu ya. Saya udah print, kalau biar enak saya print, saya bacakan. Tapi mohon maaf ketika bacaan saya jelek ya bu ya. Mohon jangan ini, saya soalnya saya bukan seorang itu. Tapi boleh di pause dulu gak bu? Karena saya bukan seorang apa ya, membaca puisi atau membaca surat yang baik lah gitu ya. Tapi mohon didengarkan saja dan diregapkan bahwa itu tuh perkataan orang tua kita gitu ya. Sepucuk surat dari ibu dan ayah. Anakku, ketika aku semakin tua, aku berharap kamu memahami dan memiliki kesabaran untukku. Suatu ketika aku memecahkan piring atau menumpahkan sup di atas meja karena penglihatanku berkurang, aku berharap kamu tidak memarahiku. Orang tua itu sensitif, selalu merasa bersalah ketika kamu berteriak. Ketika pendengaranku semakin memburuk, aku tidak bisa sepenuhnya mendengar apa yang kamu katakan. Aku harap kamu tidak peduli. Mohon ulangi apa yang kamu katakan atau cukup tuliskanlah. Maaf anakku, aku semakin tua, lututku mulai lemah. Aku berharap kamu memiliki kesabaran untuk membantuku bangun. Seperti bagaimana aku selalu membantu kamu saat kamu kecil untuk belajar berjalan. Aku mohon, jangan bosan denganku. Ketika aku terus mengulangi apa yang aku katakan, aku harap kamu terus mendengarkanku. Tolong, jangan bosan mendengarkanku, jangan mengejekku. Apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil dan kamu ingin sebuah balon, kamu mengulangi apa yang kamu mau berulang-ulang sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Maafkan juga bauku, tercium seperti orang yang sudah tua. Aku mohon jangan untuk memaksaku mandi. Tubuhku lemah dan rentan terhadap dingin. Aku harap aku tidak terlihat kotor bagimu. Apakah kamu masih ingat ketika kamu masih kecil? Aku selalu mengejar kamu karena kamu tidak ingin mandi. Aku harap kamu bisa bersabar denganku. Ketika aku selalu rewel, ini semua bagian dari menjadi tua, dan kamu akan mengerti ketika kamu tua. Dan jika kamu memiliki waktu luang, aku harap kita bisa berbicara, bahkan untuk beberapa menit. Aku selalu sendiri sepanjang waktu. Aku tidak memiliki seseorang pun untuk diajak berbicara. Aku tahu kamu sedang sibuk. Bahkan jika kamu tidak tertarik pada ceritaku, aku mohon berikan aku waktu untuk bersamamu.
Apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil? Aku selalu mendengarkan apa yang kamu ceritakan tentang mainanmu. Ketika saatnya tiba, aku hanya bisa terbaring sakit. Aku harap kamu memiliki kesabaran untuk merawatku. Maaf kalau aku sengaja mengompol dan membuat berantakan. Aku harap kamu memiliki kesabaran untuk merawatku. Untuk beberapa saat terakhir dalam hidupku, aku mungkin tidak akan bertahan lebih lama. Ketika kematianku datang, aku berharap kamu memegang tanganku. Memberikanku kekuatan untuk menghadapi kematian. Mendoakanku setelah aku mati. Dan jangan khawatir, ketika aku bertemu Sang Pencipta, aku akan berbisik padanya untuk memberi berkah padamu karena kamu cinta ibu dan ayahmu. Terima kasih atas segala perhatianmu, nak. Kami mencintaimu dengan kasih yang berlimpah. Itu Bu ya, surat, sepucuk surat dari ibu ayah. Maaf jika saya emosional karena saya belum lama ditinggalkan orang tua Bu ya. Jadi saya memahami banget apa yang ada di sini surat ini. Saya merasakan banget ditinggalkan orang tua anu saya disayang rasana kumaha, sehingga mohon ketika ibu masih punya orang tua, ketika ibu masih punya ayah dan ibu, mohon sayangi mereka, karena ketika mereka sudah gak ada mah temenang nanaon Bu, kebanggaan itu hilang Bu. Saya hayang bebeja nunggu saya dibahagiakan gak itu bisa Bu ya. Jadi mohon sayangi orang tua ya. Jadi kalau misalkan orang tua bisa berkata atau orang tua bisa bisa menyebutkan apa yang ada dalam perasaan, mungkin seperti ini gambarannya Bu. Mungkin mereka ingin bilang seperti itu, kamu dulu baceo, bahkan menyebutkan mah itu balon, pak itu balon, pak itu balon, terus-terusan seperti itu beberapa kali. Tapi ketika kita misalkan ngadengin orang tua kita, itu jangan, itu tinggal itu jangan, mesti rasa jengkel. Cing inget kita kerleutik kumaha ya, jangan sampai kita ngerasa menyesal nantinya gitu. Udah ditinggalkan mah ya gitu Bu. Hati teh rapuh, gak bisa kuat seperti apa yang dulu saya rasakan. Mungkin dulu ketika saya membacakan ini, ketika orang tua saya masih ada, mungkin saya masih bisa Bu. Tapi ketika saya sekarang udah kehilangan orang tua, saya merasakan sakitnya membaca ini, merasakan bahwa saya tidak bisa lagi berbakti kepada ayah saya dan tinggal ibu saya gitu ya. Jadi saya merasakan untuk menghargai orang tua saya Bu ya. Jadi mohon untuk ibu-ibu di penutup ini, sayangi mereka selagi masih ada. Ketika mereka sudah tidak ada, hanya penyesalan yang ada. Da urang teh hidup teh lain jang salila-lilana ketika aya rezeki berbagi jeung orang tua, karena mereka melakukan pekerjaan buat kita. Duksak abus ke kebun teh kabaalan isuk-isuk yang urang Bu. Saya bisa jadi seperti ini, adik saya bisa jadi seperti ini, bisa jadi pendamping sosial, itu bukan karena saya Bu, tapi karena orang tua saya ya. Orang tua saya kulusukan di teh di Santosa, bahkan dulu pernah di Santosa. Orang tua saya kulusukan isuk-isuk kabus ke teh, jangan saja anak. Ketika udah gak ada, saya bisa apa? Saya tuh bisa merena naon, saya tuh bisa mereka kebanggaan ya. Tapi saya bangga punya beliau, bangga pernah bangga menjadi anak beliau, bangga bisa bangga bisa terlahir atau bisa punya ayah dari bisa punya ayah
beliau gitu Bu ya. Jadi harus bangga punya orang tua ketika lansia. Sekarang ibu misalkan punya lansia di rumah, orang punya orang tua rawat dengan baik, ulah keselan, ulah jengkelan, kurang temenang naonkeun kayak balasana di surga. Ya, surga Allah pasti menanti buat ibu-ibu yang nyata orang tua. Ya, jadi maaf kalau saya emosional karena saya tadi misalkan saya pernah membahas anak, pernah membahas tentang ibu hamil atau tentang apapun, saya masih bisa kuat gitu kan. Tapi kalau untuk membahas seorang orang tua ya Bu ya, jadi saya langsung kebayang teh kolot saya gitu nih, komo mentak saya udah hampir 9 bulan ninggalkan perkebunan, kenapa masih ada rasa trauma. Sebenarnya mau abi jalan ka dieu teh ke perkebunan teh di jalannya masih kene, ya Allah masih kene. Seperti itulah ibunya. Jadi saya sangat benar-benar sangat berharap melalui FDS ini, melalui P2K2 ini, ada saya ketika misalkan ngomong ke ibu, saya membacakan surat dari orang tua ini biar menggugah ibu supaya sadar ya, ulah ningali abi da lain ustad, ulah ningali abi, tapi kan ilmu mati salah bisanya harus dilihat ini surat dari orang tua untuk kita. Anggap ini surat dari orang tua kita. Buat orang yang tua yang udah meninggal, gak apa-apa, ibu masih bisa berbakti. Buat kenapa bisa berbakti? Yuk doakan orang cing rajin sholat, cing soleh, doakan orang tua kita supaya beliau kecaangan ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hatur nuhun pisan punya karena kasumpinganana punten bilih kaganggo waktosna. Hatur nuhun pisan penghormatan, penghargaan yang besar dari saya buat ibu-ibu yang menyempatkan waktunya ke sini di kala sibuk, pasti ibu-ibu seribu gitu kan. Hatur nuhun pisan karena perhatosanana punten bilih aya ucap kata abi anu kirang enak nyoba dihapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.